Assalamualaikum ya Habib. Saya Ahmad dari Pasuruan. Mohon penjelasan tentang tafsir ayat asyidda'u 'alal kufar. Sedangkan di sisi lain ada kisah teladan Nabi yang sangat mengasihani seseorang pengemis Yahudi yang buta. Mohon penjelasannya Habib. Nah, ini sangat penting ya. Karena di luar sana banyak memahami ayat ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang paham ayat ini adalah Nabi Muhammad. Maka jangan kita mengambil satu ayat yang kemudian kita paksakan pemahaman kita. Yang memahami ayat Al-Quran itu Nabi Muhammad. Maka untuk menerapkan ayat, lihat apa yang dilakukan Nabi, apa yang dilakukan sahabat. Jangan kita mengambil dohir ayat. Mungkin dohir ayat itu A, yang dimaksud itu B. Ayat seperti ayat ini, asyidda al-kufar. Sifat Nabi SAW dan sifat pengikut Nabi Muhammad Rasulullah waladina ma'ahum, asyidda al-kufar rahama' bainahum. Asyidda, syadid, tegas, alal kufar, kepada kekufuran. Artinya kita tidak ada toleransi kepada akidah mereka. Kita tidak ada toleransi kepada adat istiadat jelek mereka. Istiadat yang jelek, yang melanggar syariat Nabi, enggak ada. Cara berpikir mereka yang melanggar syariat Nabi, tidak ada toleransi. Tegas kita, tidak kita terima. Akhlak mereka tidak boleh masuk ke rumah kita. Perilaku mereka, kebiasaan jelek mereka, pakaian mereka yang melanggar syariat tidak boleh masuk ke anak istri kita. Tegas, gitulah ya. Bukan kita tegas kepada orang kafirnya. Naam, ketika ada peperangan antara kita dengan mereka, kafir harbi, tegas, asyidda ala kufar. Tegas dengan mereka. Ketika ada peperangan, kafir harbi. Tapi ketika tidak ada peperangan, maka kita lihat Nabi Muhammad. Gimana Nabi ketika enggak perang dengan orang kafir? Apa enggak bisa senyum Nabi? Enggak, Nabi senyum dengan mereka. Apa enggak bisa duduk bersama? Enggak, Nabi duduk dengan mereka. Apa enggak bisa bekerja sama dalam satu hal? Enggak. Nabi ada muamalah dengan mereka. Bahkan ada utang piutang. Nabi yang utang dengan Yahudi. Nabi yang utang. Kita lihat sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang raut, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya kotanya ilmu dan Ali pintu kota ilmu. Ali yang paling tahu setelah Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bekerja sama Yahudi. Artinya hubungan muamalah bagus. Hubungan bermasyarakat bagus. Bahkan Nabi menyatakan dulu sebelum ketika beliau di Mekah sebelum menjadi Nabi, ada perjanjian yang dilakukan oleh Quraisy untuk menolong orang yang dizalimi, melarang perbuatan zalim. Nabi menyatakan kalau hal itu saya diajak lagi, saya akan mau. Artinya bekerja sama walaupun dengan orang kafir untuk melindungi yang dizalimi, untuk melarang orang berbuat zalim. Ini perbuatan baik. Kita bisa kerjasama. Kemudian Nabi hutang sama Yahudi. Kalau hubungan Nabi dengan si Yahudi ini enggak bagus, akankah Nabi datang menghinakan dirinya untuk hutang? Enggak mungkin. Kemudian akankah Yahudi mau menghutangi Nabi? Enggak mungkin kalau enggak bagus. Kenapa Yahudi mau menghutangi Nabi? Karena hubungan Nabi dengan si Yahudi ini bagus, harmonis. Nah, ini loh, mana ayat asyidda ala kufar? Lah ini artinya asyidda ala kufar. Bukan setiap orang kafir kita harus cemberut mata kita, mulut kita, supaya kita harus kasar suara kita. Ini bukan asyidda, ini mencoreng umat Nabi Muhammad. Bukan kita setiap orang kafir kita zalimi.
Ini melanggar syariat Nabi Muhammad. Man ada dimian faqad adani, kata Nabi. Siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, dia menggangguku. Dia mencoreng agamaku. Maka asyidda ala kufar, tegas dengan orang kafir ketika perang. Terjadi peperangan antara kita dengan mereka, perang fisik ya. Jangan buat alasan sekarang ini perang, tapi perang ekonomi, perang teknologi, perang budaya, perang sekolah pendidikan, perang obat-obatan. Gak bisa itu menjadi alasan kita kasar, kita berbuat jelek dengan mereka. Lah, sayangi perang ekonomi, ayo bangun ekonomi Islam. Jangan kau salahkan orang kafir. Perang obat-obatan, ya bangun obat-obatan, rumah sakit Islam. Pendidikan, jadikan pendidikan yang istimewa bagi Islam. Budaya, jadikan budaya, akarkan budaya yang tidak melanggar Nabi Muhammad, gitu ya. Sebagian orang itu memuaskan nafsunya dengan alasan jihad, Al-Quran yang dipakai, padahal dia memahami Al-Quran tidak sesuai yang dipahami Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Nah, ini yang disalahkan, karena akhirnya seakan-akan Islam itu jelek seperti yang digambarkan oleh mereka. Padahal Islam indah, Islam mulia, Islam melindungi walaupun itu orang kafir. Lihat tuh Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal ini, Umar bin Khattab luar biasa kan kerasnya. Gimana beliau dengan orang kafir? Ada salah satu gubernur ketika beliau jadi Amirul Mukminin, gubernur Syam atau gubernur Mesir. Si gubernur ini bikin masjid rumah Allah. Kemudian peluasan tanah, ada tanahnya Yahudi. Rumah jelek, kumuh di samping masjid. Maka si gubernur ini dengan niat yang bagus mau mengganti dengan harga yang lebih dari semestinya untuk dia dipindahkan karena mau peluasan masjid. Si Yahudi nggak mau, tepat orang yang bahasa Inggrisnya pengko, ya nggak mau. Saya tidak mau pindah dengan alasan dia. Dibujuk, dirayu, dibeli lipat ganda, tetap. Hanya ketika si Yahudi ini keluar digusur. Datanglah si Yahudi ini ke Sayyidina Umar mengeluh, datang ke Madinah. Dia ceritakan kejadiannya. Oleh Sayyidina Umar, kamu lihat di tong sampah itu, lihat ada tulang enggak? Saya ini mengeluh rumah saya digusur oleh gubernurmu, kau suruh saya cari tulang? Kalau udah ambil aja, dia ambil tulang. Dikasihkan Sayyidina Umar, diambil pedangnya, dicoret tulang itu dengan pedangnya, coret, kasihkan gubernurmu. Apa ini? Akankah tulang yang dicoret dengan pedang ini bermanfaat? Udah, kasihkan. Dibawalah tulang ini. Ditemui gubernur yang menggusur rumahnya itu. Kalau ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hah? Kamu mengadu ke sana? Kalau iya, terus saya disuruh cari tulang dan tulangnya digores ini, kemudian disuruh ngasihkan Anda. Saya nggak tahu apa artinya ini. Gemeter ini gubernur. Kemudian minta maaf sama si Yahudi ini dan digagalkan proyek pembangunan masjid yang menggusur rumahnya dan disuruh bangun lagi rumah si Yahudi ini. Si Yahudi ini heran. Sebentar. Kenapa kamu kok ketakutan lihat tulang ini? Tahukah kamu makna dari tulang ini yang digores dengan pedang? Ini Sayyidina Umar mengatakan, kalau kamu tidak bisa adil maka saya akan menghukummu dengan pedangku ini. Sampai sedemikian dia marah kepadamu, padahal kamu itu gubernur muslim.
Dan aku bukan dari agamamu, dia membelaku seperti ini. Kalau iya, kalau agama yang seperti ini, agama yang benar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah tanah ini saya hibahkan, saya wakafkan masjid. Inilah Islam. Ini Nabi Muhammad. Ini sahabat Nabi Muhammad, bahkan sahabat yang terkenal keras yaitu Umar bin Khattab. Mana asyidda ala kufar? Lah ini asyidda ala kufar. Ketidakadilan ini adalah sifat kekufuran. Maka kita enggak bisa benci orang kafirnya yang bukan harbi ya. Karena kita disuruh dakwahi mereka. Bagaimana kita akan mengajak dia dalam agama kita ke dalam kondisi kita membenci dia? Enggak mungkin. Dan ditambah lagi begini, Nabi SAW ketika ada jenazah lewat di hadapannya, Nabi kaget. Dia menegur sahabat, kenapa kau enggak kasih tahu ada jenazah? Qala innahu Yahudi ya Rasulullah. Dia orang Yahudi bukan Muslim, sehingga kami enggak perlu ngasih tahu Anda, karena enggak akan disolati dan dimandikan. Qala sedih Nabi Muhammad. Dalam riwayat menangis Nabi Muhammad. Kemudian beliau mengatakan, satu nyawa gagal aku selamatkan dari neraka. Rahmah, penuh kasih sayang, cintanya kepada semua orang. Dia Muslim, dia kafir, karena Nabi ingin semua masuk surga. Nah, walaupun dengan orang mukmin, ruhama'u bainahum.